Selamat datang kembali di channel teman tidur kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga masa kini. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bisa membuat kalian terhibur dan bisa menambah wawasan akan sebuah sejarah yang ada di dunia. Pada seri sebelumnya, kita telah menjelajahi beberapa masa dalam sejarah Mesir yang dimulai dari zaman Paleolitik, pradinasti awal hingga masa kerajaan. Kita telah melihat bagaimana Mesir berkembang dari sebuah masyarakat kecil hingga menjadi sebuah peradaban yang kuat dan maju. Mesir pada masa kuno adalah sebuah peradaban yang telah berdiri selama ribuan tahun. Telah meninggalkan warisan yang sangat kaya dan beragam. Salah satu periode yang paling menarik dalam sejarah Mesir kuno adalah dinasti ke-14, yang berlangsung dari sekitar tahun 1650 hingga 1550 sebelum Masehi. Pada masa ini, Mesir kuno mengalami perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dinasti ke-14 Mesir kuno merupakan salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Mesir. Karena pada masa ini Mesir kuno mengalami perubahan besar dalam struktur politik dan sosial. Periode ini juga ditandai dengan adanya pengaruh besar dari bangsa Hyksos, yang merupakan bangsa asing yang telah menaklukkan Mesir kuno pada masa itu. Dalam konten ini, kita akan membahas tentang sejarah Mesir dinasti ke-14. Termasuk asal-usul dari dinasti ini, perubahan besar yang terjadi pada masa itu, serta pengaruh bangsa Hyksos terhadap Mesir kuno. Kita juga akan membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya pada masa itu. Serta bagaimana dinasti ke-14 Mesir kuno mempengaruhi perkembangan sejarah Mesir kuno secara keseluruhan. Berikut kisah lengkapnya. Dinasti ke-14 Mesir. Dinasti ke-14 Mesir adalah serangkaian masa para penguasa yang memerintah selama periode menengah kedua di wilayah Delta Nil di Mesir. Pada dinasti ini terdapat dua pendapat masa berlangsungnya pemerintahan dinasti ke-14, yaitu selama 75 tahun atau sekitar tahun 1725 hingga 1650 sebelum Masehi dan 155 tahun atau sekitar tahun 1805 hingga 1650 sebelum Masehi. Menurut sejarawan Manetho, ibu kota dinasti ini adalah Heksios di Delta Tengah. Sementara menurut Kimri Holt dan beberapa sejarawan lainnya berpendapat bahwa ibu kotanya kemungkinan adalah Hafaris yang berada di wilayah timur laut Delta Nil. Dinasti ke-14 sendiri adalah sebuah dinasti yang berdiri bersamaan dengan dinasti ke-13 yang berpusat di Tebes. Oh ya, di konten sebelumnya kita sudah menceritakan sejarah dinasti ke-13 Mesir, yang bisa kalian tonton di dalam playlist Sejarah Peradaban Mesir. Asal-usul. Dinasti ke-14 umumnya dikelompokkan bersama dengan dinasti ke-13, dinasti ke-15, dinasti ke-16, dan dinasti ke-17, sebagai periode menengah kedua. Meski ada beberapa pendapat mengatakan kalau dinasti ke-14 tergabung dengan dinasti ke-11, dinasti ke-12, dan dinasti ke-13 pada periode kerajaan Tengah Mesir. Ada cukup banyak kesenjangan dalam pengetahuan tentang dinasti ke-14 sehingga posisi kronologisnya diperdebatkan, dan dapat bervariasi. Ahli Mesir kuno Kimri Holt mengatakan kalau dinasti ke-14 muncul pada akhir dinasti ke-12, atau sekitar tahun 1805 sebelum Masehi, ketika pemerintahan Sobek Nefru berkuasa atau setelah lengsernya pemerintahan tersebut. Ia berpendapat bahwa penduduk setempat yang tinggal di Delta Timur, mendeklarasikan kemerdekaan mereka dan mencegah kemungkinan upaya dari Raja-Raja Memphis dari dinasti ke-13 untuk merebut kembali Delta Timur. Menurut Riholt sendiri, dinasti ke-14 berlangsung dari tahun 1805 sebelum Masehi hingga kehancurannya di bawah dinasti ke-15 pemerintahan Hyksos sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, yang berlangsung kurang lebih selama 155 tahun. Sayangnya pendapat tersebut tidak disetujui oleh beberapa Egiptologis seperti Manfred Bietak, Dabhan Bentor, dan James Susan Allen, yang memiliki pendapat kalau dinasti ke-14 tidak mungkin muncul sebelum pertengahan dinasti ke-13 atau sekitar tahun 1720 sebelum Masehi. Secara khusus mereka berpendapat bahwa dinasti ke-14 hanya sezaman dengan dinasti ke-13 pada kurun waktu setengah abad terakhir keberadaannya, yaitu pada sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Pada masa itu pula ditandai dengan kelaparan yang berkepanjangan dan mungkin wabah yang terjadi di wilayah Delta Nil hingga akhir dinasti ke-14 yang dimana tragedi tersebut juga terjadi pada dinasti ke-13,
sebagai bukti ketidakstabilan dan banyaknya raja yang fana dalam 50 tahun terakhir keberadaannya. Melemahnya keadaan kedua kerajaan tersebut menjelaskan kalau sebagian dari mereka jatuh dengan cepat ke dalam kekuatan Hyksos yang sedang muncul di sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Kursi kekuasaan. Tradisi Manetonian menganggap dinasti ke-14 memiliki sebanyak 76 raja yang memerintah dari Soit dan bukan dari wilayah Avaris. Akan tetapi, ahli Mesir kuno Kim Ryholt mencatat bahwa Kanon Turin hanya menyebutkan sekitar 56 raja, dan tidak memiliki cukup ruang untuk mencatat lebih dari 70 raja. Ryholt juga menunjuk pada penggalian di Avaris yang mengungkap keberadaan istana kerajaan besar yang berasal dari periode menengah kedua. Salah satu halamannya menampung patung raja atau pejabat tinggi, lebih dari 2 kali ukuran aslinya, dan memiliki atribut non-Mesir. Karena alasan ini, Ryholt dan sebagian besar ahli Mesir kuno memiliki pandangan yang sama bahwa Avaris dan bukan Soit adalah pusat kekuasaan dinasti ke-14. Batas-batas pasti dari dinasti ke-14 banyak yang tidak diketahui, karena sedikitnya monumen-monumen dari peninggalan dinasti ke-14 yang tersisa. Dalam kajiannya tentang periode menengah kedua, Kim Ryholt menyimpulkan bahwa wilayah yang secara langsung dikuasai oleh dinasti ke-14 secara garis besar meliputi wilayah Delta Nil, dengan batas-batas yang terletak di dekat Atribis di Delta Barat dan Bubastis di Delta Timur. Peninggalan yang dikaitkan dengan dinasti ke-14 telah ditemukan di Mesir Tengah dan Hulu, yang saat itu seluruhnya merupakan wilayah dinasti ke-13 yang bertempat di selatan Dongola Sungai Nil. Sementara di wilayah utara, peninggalan telah ditemukan di daerah Levant Selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania. Urutan penguasa dinasti ini ditetapkan oleh Kanon Turin dan diterima secara luas, kecuali 5 penguasa pertama, yang diberikan di bawah setelah penemuan dari Ryholt. Ryholt mengidentifikasi 5 raja pertama berkat kesamaan peninggalan mereka. Namun, kesimpulannya diperdebatkan dalam studi Bentor tentang tingkat strata, di mana penemuan yang dikaitkan dengan 5 raja pertama tersebut. Bentor menyimpulkan bahwa pemerintahan Sheshi, Amu, dan Yakbim berasal dari paruh kedua dinasti ke-15 Hyksos, dan tidak sezaman dengan dinasti ke-13. Dan menurut Bentor, raja-raja ini kemungkinan besar adalah penguasa kecil dari raja-raja Hyksos yang berkuasa di Delta Nil. Adapun daftar penguasa atau Firaun dari dinasti ke-14 sebagai berikut. 1. Yakbim Sehaenra adalah seorang penguasa selama periode menengah kedua Mesir. Meskipun kolokasi dinasti dan temporalnya masih diperdebatkan, Egyptologis Denmark Kim Ryholt percaya bahwa ia kemungkinan adalah pendiri dinasti ke-14 di Levant. Tidak ada bukti yang menegaskan bahwa prenomen Sehaenra dan nomen Yakbim adalah milik bersama. Teori ini didasarkan pada ciri-ciri gaya stempel yang ditemukan dan diusulkan oleh William Ayres Ward. Sementara Daphna Bentor membantah identifikasi ini, dengan menunjukkan bahwa stempel beberapa penguasa yang hidup selama periode ini terlalu mirip untuk membuat korelasi semacam itu kalau hanya berdasarkan ciri-ciri desain dari stempelnya. Menurut Ryholt, Yakbim Sehaenra memerintah sekitar 25 tahun, atau dalam rentang waktu tahun 1805 hingga 1780 sebelum Masehi. 2. Ya'amun Nuboserre adalah seorang penguasa pada periode menengah kedua Mesir. Penguasa yang berdarah Asia ini secara tradisional ditempatkan pada dinasti ke-16, namun baru-baru ini Kim Ryholt mengusulkan Firaun kedua ini sebagai penguasa kedua dinasti ke-14. Lagi-lagi tidak ada bukti langsung bahwa nama tahta Ya'amu adalah Nuboserre. Teori tersebut didasarkan pada penemuan segel yang diusulkan oleh William Ayres dan diyakini oleh Kim Ryholt. Dan Daphna Bentor kembali membantah identifikasi ini, dengan menunjukkan bahwa segel dari banyak penguasa yang hidup selama periode ini terlalu mirip sehingga untuk membuat korelasi seperti itu berdasarkan fitur desain belaka. Berdasarkan keyakinan Ryholt, ia memperkirakan masa pemerintahan dari Firaun kedua ini memiliki waktu sekitar 10 tahun, atau dalam kurun waktu 1780 hingga 1770 sebelum Masehi. 3. Kare Hawoserre kemungkinan adalah raja ketiga dari dinasti ke-14 Kanaan Mesir, yang memerintah di Delta Nil Timur dari Avaris selama periode menengah kedua. Pemerintahannya diyakini berlangsung sekitar 10 tahun, dari 1770 sebelum Masehi hingga 1760 sebelum Masehi. Nama Kare sendiri berasal dari bahasa Semit Barat dan yang memiliki arti, si botak. Kare Hawoserre dibuktikan dengan 30 segel kerajaan yang bertuliskan namanya, meski hanya satu yang diketahui asal-usulnya di wilayah Jericho, Palestina. Ahli Mesir kuno Kim Ryholt menyamakan Kare dengan prenomen Hawoserre, yang juga hanya dibuktikan melalui segel yang ditemukan. Untuk posisi kronologis Kare tidak pasti, meski Ryholt dan Darrell Baker menempatkannya sebagai raja ketiga dinasti ke-14. Di sisi lain,
Thomas Schneider dan Jurgen von Beckerath melihatnya sebagai penguasa dinasti ke-16. 4. Ammu-ahotepre. Ammu-ahotepre adalah seorang Fir'aun dari dinasti ke-14 yang memerintah sebagian wilayah Mesir Hilir selama periode menengah kedua. Sebuah teori dari Kim Ryholt, Fir'aun Ammu memerintah selama 15 tahun dari tahun 1760 sebelum Masehi hingga 1745 sebelum Masehi. 5. Sheshima Ibre adalah seorang penguasa wilayah Mesir selama periode menengah kedua. Dinasti, posisi kronologis, durasi dan luas pemerintahannya tidak pasti dan masa kini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan Egiptologis. Kesulitan identifikasi tercermin oleh masalah dalam menentukan peristiwa dari akhir kerajaan tengah hingga kedatangan Hyksos di Mesir. Dalam hal jumlah artefak atau peninggalan yang dikaitkan dengannya, ia merupakan raja yang paling banyak dibuktikan dari periode yang mencakup akhir kerajaan tengah dan periode menengah kedua, atau kira-kira dari sekitar 1800 sebelum Masehi hingga 1550 sebelum Masehi. Segel-segel tersebut ditemukan di seluruh wilayah Levant, Mesir, Nubia dan Kartago hingga 1500 tahun setelah kematiannya. Tidak ada bukti sejarah pasti mengenai Fir'aun Sheshi. Lantaran Fir'aun Sheshi tidak ada dalam kanon Turin, yang ditulis pada papirus selama periode Ramses yang sejatinya menjadi sumber sejarah utama untuk periode menengah kedua. Jadi mari kita tunggu update dari kejelasan Fir'aun Sheshi tersebut. Dalam sebuah kanon Turin yang dicatat oleh Ramses menyatakan ada 38 Fir'aun yang berkuasa pada masa dinasti ke-14. Meski hanya 8 Fir'aun yang namanya tercatat dengan jelas. Adapun 8 Fir'aun yang dicatat oleh kanon Turin sebagai berikut. 1. Neheshi-a-Seher adalah penguasa Mesir Hilir selama periode menengah kedua yang terfragmentasi. Ia ditempatkan oleh sebagian besar sejarawan pada awal dinasti ke-14, sebagai Fir'aun kedua atau ke-6 dari dinasti ini. Ia dianggap telah memerintah untuk waktu yang singkat sekitar tahun 1705 sebelum Masehi. Dalam ulasannya tentang periode menengah kedua, ahli Mesir kuno Kim Ryholt mengusulkan bahwa Neheshi adalah putra dan penerus langsung Fir'aun Sheshi dengan seorang ratu Nubia bernama Tati. Hal itu disetujui lantaran 4 segel yang ditemukan, termasuk 1 dari Semna di Nubia dan 3 yang tidak diketahui asal-usulnya, menunjukkan adanya hubungan sementara dengan ayahnya. Yang menyebutkan kalau Neheshi sebagai putra raja dan 22 skarab lainnya sebagai putra tertua raja. Menurut Egiptologis Austria Manfred Bietak, kerajaan dinasti ke-14 Neheshi dimulai pada akhir dinasti ke-13, sekitar 1710 sebelum Masehi, sebagai akibat dari disintegrasi lambat dari dinasti ke-13. Meski Ryholt percaya bahwa dinasti ke-14 dimulai 1 abad sebelum pemerintahan Neheshi, atau sekitar tahun 1805 sebelum Masehi selama pemerintahan Sobekneferu. Setelah kematian Neheshi, dinasti ke-14 terus berkuasa di wilayah Delta di Mesir Hilir dengan sejumlah penguasa yang berumur pendek hingga tahun 1650 sebelum Masehi ketika dinasti ke-15 Hyksos menaklukkan Delta. 2. Sehebre adalah penguasa dinasti ke-14 Mesir, yang memerintah selama 3-4 tahun atau sekitar tahun 1700 sebelum Masehi selama periode menengah kedua. Nama Sehebre hanya diketahui dari kanon Turin, atau daftar raja yang disunting selama periode Ramses awal, yang sudah lebih dari 400 tahun setelah masa pemerintahan Sehebre. Dalam kanon Turin Sehebre dianggap memerintah selama 3 hingga 4 tahun. Tidak ada bukti kontemporer tentang Sehebre yang diketahui hingga hari ini. Akan tetapi, Ryholt menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan lamanya masa pemerintahan Sehebre yang hanya 3 hingga 4 tahun. Masa pemerintahan terpanjang dari dinasti ke-14 dan hanya disamai oleh penggantinya, Merdjefare. Sebaliknya, raja-raja dengan masa pemerintahan yang lebih pendek, seperti Neheshi yang memerintah sekitar 1 tahun, dibuktikan dengan baik oleh artefak kontemporer. Jadi, Ryholt menyarankan bahwa Sehebre harus diidentifikasikan dengan Wazat atau Sheneh, yang keduanya adalah penguasa dinasti ke-14 yang dibuktikan dengan baik, tetapi tidak muncul dalam kanon Turin. 3. Merdjefare. Merdjefare adalah Fir'aun Mesir kuno dari dinasti ke-14 Mesir selama periode menengah kedua sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Sebagai raja dinasti ke-14, Merdjefare memerintah dari Avaris di Delta Nil Timur dan juga di Delta Barat. Merdjefare adalah salah satu dari 4 Fir'aun dinasti ke-14 yang meninggalkan bukti di luar kanon Turin. Merdjefare disebutkan pada prasasti seorang pembawa metrai dan bendahara kerajaan bernama Ranison. Prasasti tersebut, yang ditemukan pada tahun 1988 dan mungkin berasal dari makam Ranison di Saft El Hina di Tenggara Delta Nil, menunjukkan kalau Merdjefare memberikan persembahan kepada Sopdar Sop.
Posisi relatif Merjefare pada dinasti ke-14 agak terjamin oleh Kanon Turin, yang menyebutkan kalau Merjefare memerintah selama 3-4 tahun, dan menjadi salah satu masa pemerintahan terlama pada dinasti ke-14. 4. Suwadjare III adalah seorang Fir'aun Mesir dari dinasti ke-14 Mesir selama periode menengah kedua sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Sebagai raja dinasti ke-14, Suwadjare III memerintah dari Avaris di delta Nil Timur dan mungkin juga di delta Barat. Tidak ada bukti kontemporer Suwadjare III yang bertahan hingga hari ini dan Fir'aun ini hanya diketahui oleh kita berkat Kanon Turin. Menurut daftar raja ini, Suwadjare memerintah selama sekitar 1 tahun dan didahului oleh Merjefare dan digantikan oleh Nebjefare. Menurut ahli Mesir kuno Kim Riholt dan Darrell Baker, Suwadjare III adalah raja ke-11 dari dinasti ke-14, yang memerintah sekitar tahun 1699 sebelum Masehi selama sekitar 1 tahun. 5. Nebjefare adalah Fir'aun dari dinasti ke-14 Mesir yang memerintah selama periode menengah kedua, selama 12 hingga 24 bulan, selama abad ke-17 sebelum Masehi. Para cendekiawan secara beragam menempatkan awal pemerintahannya pada sekitar tahun 1694 sebelum Masehi dan sekitar tahun 1672 sebelum Masehi. Pengetahuan tentang pemerintahannya berasal dari daftar Raja Turin. Sebuah papirus yang rusak parah mencatat nama-nama dewa Mesir, dan pemerintahan Fir'aun dari dinasti pertama hingga dinasti ke-17 Mesir. Karena kerusakan yang parah pada papirus tersebut, sementara bagian yang menyebutkan lamanya pemerintahan Nebjefare selama 1 tahun dipertahankan, dan pada bagian bulan dan hari telah hilang. 6. Webenre adalah Fir'aun Mesir kuno dari dinasti ke-14 selama periode menengah kedua. Ia berasal dari Kanaan dan memerintah dari Avaris di delta Nil Timur di Mesir Hilir. Webenre hanya dikenal dengan nama tahtanya yang dilestarikan dalam daftar Raja Turin. Sayangnya tidak banyak bukti sejarah terkait waktu dan sistem pemerintahannya. Akibat Kanon Turin yang ditemukan dalam kondisi rusak parah, hanya saja beberapa arkeolog berpendapat kalau Webenre memerintah kurang dari setahun. 7. Nebsenre adalah Fir'aun Mesir dari dinasti ke-14 Mesir selama periode menengah kedua. Nebsenre memerintah setidaknya selama 5 bulan di delta Nil Timur selama paruh pertama abad ke-17 sebelum Masehi. Nebsenre adalah salah satu dari 4 raja dinasti ke-14 yang dibuktikan dengan artefak yang sezaman dengan masa pemerintahannya. Menurut Egyptologis Kim Riholt dan Darrell Baker, Nebsenre adalah raja ke-14 dari dinasti ke-14, melalui garis penguasa keturunan Kanaan yang memerintah di delta Nil Timur dari sekitar tahun 1700 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. 8. Seheperenre adalah Fir'aun Mesir dari dinasti ke-14 Mesir selama periode menengah kedua. Menurut ahli Mesir kuno Kim Riholt dan Darrell Baker, Seheperenre adalah raja ke-22 dari dinasti ke-14. Bersama dengan Nehesi, Nebsenre, dan Merjefare, Seheperenre adalah satu dari 4 Fir'aun tak terbantahkan dari dinasti ke-14 yang telah meninggalkan bukti di luar Kanon Turin. Menurut pembacaan terakhir daftar raja oleh Riholt, Seheperenre memerintah selama 2 bulan dan 1 hingga 5 hari. Sementara dalam studi otoritatif sebelumnya dari Kanon Turin, Alan Gardiner telah membaca lama pemerintahan Seheperenre sebagai 2 tahun. Hingga saat ini posisi kronologis absolut Seheperenre masih diperdebatkan. Selain dari daftar Kanon Turin dan daftar Fir'aun yang masih diperdebatkan dari dinasti ke-14, terdapat pula daftar-daftar Fir'aun yang dibuktikan dari beberapa artefak kontemporer yang tidak diketahui dalam Kanon Turin, namun diperkirakan berasal dari dinasti ke-14 atau ke-15, sehingga identitas dan posisi kronologis mereka masih belum jelas hingga saat ini. Adapun nama-nama Fir'aun yang masih belum jelas ini sebagai berikut. 1. Nuya 2. Sheneh 3. Shenshek 4. Wazat 5. Hamure 6. Yakareb 7. Merwosere Yakubhar 8. Apopis. Dengan demikian, kita telah membahas tentang sejarah dinasti ke-14 Mesir kuno, salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Mesir kuno. Dinasti ini telah meninggalkan warisan yang sangat kaya dan beragam, meskipun beberapa masih diperdebatkan hingga saat ini. Dinasti ke-14 Mesir kuno juga telah menunjukkan bagaimana peradaban Mesir kuno dapat bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada tantangan dan perubahan besar. Sejarah dinasti ke-14 Mesir kuno juga dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah kita sendiri. Dengan menutup pembahasan tentang dinasti ke-14 Mesir kuno,
kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana peradaban Mesir kuno dapat berkembang dan meninggalkan warisan yang sangat kaya dan beragam bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kita bahas hari ini dapat membantu kamu memahami lebih baik tentang peradaban Mesir kuno dan warisan budaya yang mereka tinggalkan. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau ingin berbagi pengetahuan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang video-video sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.